Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan pembacaan kitab Matan Al-Qawaidul Arba' buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kita masuk ke kaidah yang ketiga. Tafadhal dibaca. Bismillah. Qala al-muallifu al-qa'idatu tsalitsatu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budul anbiya'a was-salihina wa minhum man ya'budul asjara wal ahjara wa minhum man ya'budus syamsa wal qamara wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum wad dalilu qawluhu ta'ala وقاتلوهم حتى لا تكون وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله كله ويكون الدين كله لله سورة الأنفال al-ayata at-tasi'ata was-salathina. Ahsantum barakallahu tarjim. Kaidah yang ketiga, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menampakkan perbedaan kepada manusia dalam peribadatan. Zahara letter lagi nampak. Di sini maksudnya diutus. Diutus kepada manusia yang atau orang-orang yang berbeda-beda dalam ibadah mereka. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk diutus kepada manusia untuk berbeda dalam peribadatan mereka. Bukan, diutus kepada manusia yang berbeda-beda dalam peribadahan mereka. Oh, diutus kepada manusia yang berbeda-beda. Diutus kepada manusia yang berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh. Di antara mereka ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Dan di antara mereka ada yang menyembah matahari, menyembah bulan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka ini artinya. Walam yufarrik dan tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan di antara mereka. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan hanya ada agama seluruhnya hanya untuk Allah. Surat Al-Anfal ayat 39.
Nah, eh, mutafarriqina ini sebagai apa? Um, Mudhof ilaih. Bukan. Oh, si, sifat ya. Nasib Sifat dari. mutafarriq. Sifat ke unasin. Nah, santum. Kemudian coba di Arab mutafarriqina. Um, ya, yang mutafarriqin di Al-Qasam. Nah, Um, isim, um, sifatun atau jamak, na'tun li. oh, na'tun li unasin, Nah, marfu'un mansubun majrurun. uh, maj, majrurun. Nah, majrurun. Ya, wa alamatu jarrihi, Hmm. Apa tanda uh, jarnya? iya, iya, Nah, al-ya'u. ya'u, Kenapa ya? al-zahiratu. Li'annahu. Li'annahu jamak muzakkar salim. Nah, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Sentuh. Nah, pertanyaannya unasin ini mufrad musanna atau jamak? Ini jamak taksir bukan? Jamak taksir. Hmm, Jamak, bukan ya? oh bukan. Ya, di sini ada. Nah, musyafa ini unasin mufrad musanna atau jamak? Eh, eh, في في معجم المعاني unasin ada jamu insi. Jamak insi. Baik. Jamak insi. Berarti jamak taksir. Kalau di situ. Mungkin enam di mu'jam al-ma'ani. Hmm, nah, sih. Ya, kadang anak kalau nyari di aplikasi Quran, tapi sebenarnya bisa juga sih. Tapi nggak tahu ya kalau UNAS ya. Anak agak lupa kalau UNAS. Kalau Kaumun dia bisa. Kalau UNAS mungkin ya lebih cocoknya jamak taksir sih ya. Kalau di aplikasi Quran yang di share Lutfi itu dia dibilangnya mufrad sih. Dibilangnya Hmm. mufrad. So, Nah, tapi anak ya agak gimana juga sih sebenarnya. Hmm, bisa nggak ya empat? Kalau misalnya Kaumun itu kalau Kaumun, nah anak tanya antum juga. Kalau Kaumun itu mufrad misalnya atau jamak? Kaumun, kaumun mufrad ya. komun walakin ma'nahu jama'. Baik. Ini li'annahu ladai jama' ini akwam wa aqawim wa aqaim wa aqawim. Walakin ma'nahu jama'ah minan nas. Walidalik yumkinunan naja'alid domir liqom ini hum ma'anahu ilafas mufrad. Nah, secara lafaz dia mufrad ya. Dia secara lafaz Nah, dia walakin mufrad. ma'anahu kasir. Hmm. Ya, kondisi malah hmm. Ya, kalau di sini benar di Quran juga di aplikasi Quran disebutkan dia mufrad sih. Secara lafaz memang mufrad, tapi dia secara makna bisa jamak. Dia salah satu dari isim jamak sebagaimana
Nisa juga, Nisa seperti itu. Yang antara jelaskan di Muyasar 2. Nah, anak unasin apa dia bisa mufrad juga ya? Ya pasti dia jamak sih. Tapi kalau mufrad secara lafaz mungkin bisa mufrad juga ya. Ananasan, ananasan, unas, anas. Anas itu unas yang hamzahnya dihapus nggak sih? Ada juga yang lupa sih kalau ini. Nah, tadi ada mau misalnya kalau ini mufrad eh, mutafarikin gimana bisa jadi naat dari unas. Ya, tapi kalau antum jawabnya jamak ya udah nggak ada pertanyaan itu berarti. Kalau komun ya berarti itu nanti ada pertanyaan kayak gitu sih. Anak yakinnya yang komun sih. Kalau unas memang belum tahu. Nah, kemudian hmm, hatta la takuna fitnatun. Fitnatun di situ maksudnya adalah akhrobi. Hmm. Nah, hatta la takuna fitnatun. Belum belajar tafsirin ya. Nah, sebentar. Yang nama-nama nanti saya pula ya. Hmm. Mau nanya sesuatu Apa? yang unasin itu jadi kesimpulannya dia mufrad apa jamak taksir? Ya kalau di mujam dia jamak ya kita ngikut aja sih. Tapi kalau di aplikasi Oh, Quran dia tuh ya mungkin kalau di aplikasi Quran juga kita mau ngikutin untuk menjamak dia lafaznya sama kayak kaumun tadi. Dia lafaznya mufrad sebenarnya tapi maknanya jamak. Nah, kalau yang lafaz mufrad dan makna jamak itu juga sebenarnya bisa dipraktikkan sebagai jamak juga. Makanya naatnya dia mutafarikin jamak kan. Sementara oh, naatnya mufrad. Mufradnya tapi bermakna jamak. Kayak kaumun juga banyak di dalam Quran itu naatnya jamak. Karena kaumun oh, lafaznya walaupun mufrad. dari Jadi ada segi isi-isi lafaz memang dia mufrad ya. secara lafaz dia mufrad tapi maknanya jamak. Kayak gitu sih. Sama seperti anam gitu ya. Kenapa? Sama seperti kata anam. Anam anam itu apa? Hmm, kalau nggak salah saya pernah baca, Anda pernah baca di apa kan tulisan udah lama dulu kita. Kalau saya artinya apa? Kayak manusia juga gitu. Anam Kumpulan manusia, manusia, manusia banyak gitu. tulisannya gimana? Anam. Eh, Hamzah, Nun, Alif, Mim. Contohnya apa? Hmm. Khairul anam. Oh, ya mungkin bisa jadi. Anam, sepuluh. Wazannya mirip sama Unas, tapi kan U ya itu. Nah, anam kalau di dalam Quran ya makhluk artinya lebih lebih umum. Ah, lebih umum. Dia berarti dia sama dia mufrad, tapi Tapi kalau maknanya enggak. coba kita cari. Hmm, Enggak semuanya kayak gitu. Surah Ar-Rahman 10. Iya sih, kalau di ayat di aplikasi surah itu dia mufrad sih. Mufrad ya. Ya, mungkin mirip. Nah, fitnatun di antaranya di dalam tafsir As-Sa'di artinya asyir.
Jadi Rasul SAW diperintahkan untuk memerangi kesyirikan sampai nggak ada kesyirikan di muka bumi ini. Itu kurang lebih. Dan agama itu semuanya milik Allah. Nah, sudah ada yang mau ditanya lagi? Hmm, mau nanya ini ya, eh, setelah kata minhum man ya'budul malaikata. Hmm. Ya'budu itu kenapa domah ya? Awalnya Anda mengira sebelum apa kan? Ragu apakah baca man ya'buda sama man ya'budu. Yang Buddha kenapa yang Buddha? Nggak tahu juga kenapa ya. Ya kita harus tahu mannya apa. Man sebagaimana kata yang lain dia bisa banyak macam ya. Kayak wow, wow ada wow atof, ada wow istinaf, ada wow hal. Man juga sama. Man itu ada yang apa, ada yang apa. Nah kita harus tahu mannya mana apa di sini. Menurut antum ini mannya apa? Artinya atau ini? Seperti alladzi mungkin ya. Isim mausul. Nah, di sini man bermakna isim mausul, bukan istifhamiyah atau syartiyah. Di sini jadi artinya min humul ladzi na ya'budul atau min humul ladzi ya'budul asyjar wal ahjar. Jadi ya'budnya nggak terpengaruh apa-apa, alladzi dia bukan amil nasab ataupun amil jazm. Jadi ya'budu seperti itu. Nah, karena masih belum apa ya, belum pakem. Jadi konteksnya perlu dipahami lagi gitu. Nah, ya, makanya dari artinya, dari terjemahannya, dari artinya itu harus tahu terus jadi tahu i'rabnya atau mannya ini apa. Nah, antum nggak masukin ya. Ya kemarin Ana share dari Ustadz Natwa Abu Kunaiza itu dari Ustadz Rizky Gumilar, sekarang dosen STD ya kalau Ana nggak salah, dan dosen di IOU juga, kalau antum pernah dengar International Open University. Itu beliau Iya. ahli bahasa Arab gitu kan. Eh, ya itu faedah mumtaz sih. Beliau ngejelasin kan bisa jadi ada pertanyaan dari orang-orang kalau misalnya dalam bahasa Arab fiil itu kan cuma tiga ya dari waktunya. Untuk madi, mudhari sama amar itu dari waktunya secara morfologis itu dia past, present sama future doang kan tiga. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris tuh kalau beliau jabarkan ada berapa kemarin 16 ya, atau sekitar belasan gitu. Nah, katanya bahasa Arab ini luas kok, secara fiilnya itu cuma tiga dibanding bahasa Inggris gitu. Terus beliau jabarkan tentang teori atau ya pendapat dari Ibnu Taimiyah juga insya Allah itu bahwasanya dalam bahasa Arab nih kata itu ada apa sih namanya musyabana juga lupa, statistika atau morfologi bla bla bla, sama satu lagi itu apa kemarin, pokoknya satu lagi kontekstual gitulah. Jadi harus dipahami kontekstual dari kalimatnya, memang baru kita tahu si fiilnya nih apakah dia past, present atau future atau kombinasi yang lain gitu. Kan sering di dalam Quran atau di dalam dalil fiil madi dipakai untuk waktu mustakbal, itu bisa juga Oh, dan lain. tidak Nah, kayak syamsu kuwirat gitu ya. Ya, ya. ya bisa kan itu nanti di hari kiamat. Kemudian ya doa dan lain-lain itu kan juga nggak, bukan maknanya sudah. Nah itu eh, di sini juga ya man kita taunya dari konteks di sini. Berarti kan kita nggak baca man ya'bud, man ya'budil asyjaro, ya, karena kita tahu konteksnya. Memang harus dipahami secara kontekstual, itulah hebatnya bahasa Arab. Dan ya sebagai mau share ya dia melatih, memang melatih otak banget insya Allah. Jadi emang harus banyak mikir kalau baca bahasa Arab biar tahu. Harus tahu artinya dan seterusnya gitu. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Nah, makanya Ana pribadi juga sangat suka sih bahasa Arab, karena Ana orangnya suka logika-logika gitu. Jadi ketemu bahasa Arab juga ternyata emang benar juga sih, sangat sangat ya ini sangat melatih otak banget insya Allah. Ya menurut testimoni sebagian orang juga kenalan Ana ya orang yang jago bahasa Arab ya emang cerdas banget gitu orangnya. Jadi insya Allah melatih otak Susah gitu. bagi anak belajar ya, yang cetek ya. Hah? Susah bagi anak belajar karena anak cetek orang kan. Susah belajar? Iya. Agak apa ini punya karena belum
belum terbiasa gitu. Nah, Ya, antum belajar bahasa Arab baru berapa tahun? Ini baru awal-awal yang baru bener tahu. juga. Ya Nah, kalau dulu mungkin ya cuman nonton video gitu, nggak ada apa kurikulumnya gitu ya. nah, ya insya Allah. Sebagaimana selalu ingat aja kata Syekh Utsaimin di dalam syarah Jurumiyahnya, eh, wa mustila atau masalna an-nahwa atau masalah bi babin bi baitin min hadidin wa babuhu min khasyabin. Nahwu itu ibarat pintu atau rumah dari besi, rumah dari kayu ya. Bait min khasyabin wa babuhu min hadidin, dan pintunya dari besi. Memang masuknya susah, kita harus melewati pintu besi ibaratnya. Tapi ketika udah masuk, ya nyaman gitu di sana, udah sangat terbantu lah insya Allah seperti itu. Nah, ya semoga antum merasakan itu nanti dan jadi Amin. Amin, insya Allah. ketagihan belajar dengan bahasa Arab gitu, dengan belajar kitab-kitab dengan bahasa Arab. Nah, Amin, insya Allah. Karena ya sangat menarik ya gitu kayak melihat banyak kitab-kitab para ulama gitu. Ya dari judulnya pun sudah menggiurkan gitu ya. Kayak iya. Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi Ginian Dian sembilan. Nah, ini Masya Allah nih. Kayak isinya tuh luar biasa kalau misalnya aku tahu bahasa Arab. Nah, Kayak kehilangan banyak dari apa ya, perbendaharaan ilmu kalau misalnya tidak bisa bahasa Arab ini. Sayang iya. sekali. Dan ya kadang ya sering bahasa Arab nih nggak tahu ya, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi memang harus Nah, merasakan ya. Memang Indonesia terlalu miskin untuk menjelaskan kesempurnaan atau kelengkapan dari bahasa Arab ini. Seperti itu, insya Allah. Kemarin antum nggak masuk grup lain tuh. Ya, kalau dari kemarin-kemarin kitab-kitab yang Ana coba baca itu ada di antara kebiasaan para ulama tuh namanya baro'atu istihlal. Itu di mukadimah kitab mereka, mereka biasa bisa menggunakan lapas-lapas atau istilah-istilah yang mau mereka sampaikan di kitab-kitabnya. Misalnya di Syekh Mukbil atau Syekh Abu Anas Malik di syarah Jurumiyahnya Al-Mumti, itu di awalnya beliau pakai lafaz Alhamdulillahilladzi rafa'as sama'a, kemudian wabanaha dan seterusnya, pakai rofa atau khafadul ardo, pakai khafad, bana, bina dan seterusnya. Itu jadi kalau kata ulama yang lainnya itu menunjukkan balighon, itu sangat fasih dalam berbahasa gitu, dalam berbicara. Nah, nantilah itu. insya Gitu Allah. deh. Nggak kebayang, kebayang sih, kebayang. Nah, Oke. ya jadi keindahan misalnya puisi atau sastra itu bisa dibawa ke prosa juga kalau dalam bahasa Arab ya. Kalau di bahasa Indonesia kayaknya kurang gitu. Kadang Ya, kurang aja. Nah, seperti itu. Nah, kita ini cukupkan. baru Gimana? baru kitab ini baru masih kitab para ulama ya. Yang paling apanya tentunya gimana memahami Al-Quran kok bisa ada perbedaan kata gitu dalam sebuah surat gitu kan. Masya Ya, Allah. ya itu harus baca tafsir dan lainnya, Masya Allah sih. Ya, kenapa Allah pilih lafaz ini itu dijelaskan para ulama. Kenapa lafaz ini yang dipakai dan itu berbeda lafaz ini. Nah, seperti itu. Masya Allah. Nah, kita Ya, cukupkan seperti ini. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan, yang benar dari Allah, yang salah dari diri yang pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam bulan Ramadan nantinya insya Allah Ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.